One, two, three, let's go! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Guru. Teman-teman, di kelas 3 hari ini kita masih belajar di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan belajar subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Sekarang bisa kita ketahui bahwa bebek itu tinggal di peternakan. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Telur bebek bisa dikonsumsi dan bisa pula dierami oleh induknya, sehingga berkembang menjadi bebek yang kecil. Selain bebek, ternyata ayam juga dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Selain bertelur, hewan juga dapat berkembang biak dengan cara yang lain. Di sini ada gambar kucing. Siapa yang tahu kucing itu berkembang biak dengan cara apa? Kita cari tahu yuk. Di sini, nah ini dia jawabannya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan ayam dan bebek. Kucing sama dengan manusia, berkembang biak dengan cara melahirkan. Sekarang, coba teman-teman sebutkan hewan yang lain yang dapat berkembang biak dengan cara bertelur ataupun melahirkan. Apa ya? Nah, di sini ada loh contohnya berkembang biak dengan cara bertelur. Ada ayam dan burung. Dengan cara melahirkan ada kambing dan kucing. Nah, berdasarkan bacaan pada buku halaman 20 dan 21, bisa kita lihat di sini ada data telur bebek dalam 4 bulan. Hasil per bulan. Bulan 1 jumlah telurnya ialah 1435 butir telur. Bulan kedua 1452 butir telur. Bulan 3 1238 butir telur. Bulan 4 ada 1656 butir telur. Kira-kira bulan keberapa yang memiliki telur terbanyak? Ayo. Ada di bulan keempat. Lanjut. Teman-teman, siapa yang masih ingat cara menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan? Nah, di sini sudah ada contohnya. Kita lihat ya di gambar kotak yang warna hijau muda. Ada angka 1743. Tandanya kayak huruf B, tapi nggak pakai garis ke atas, jadi cuma garis samping tanpa tanda garis ke atas. 1743 lebih besar daripada 1555. Sekarang kita lihat ya di kotak yang hijau tua. 1657 lebih kecil dari 1865. Siapa yang tahu kenapa? Nah, Bunda Salamah kasih tahu ya. Kenapa 1657 lebih kecil daripada 1865? Karena 1600 lebih sedikit dari 1800. Kita lihat angkanya ya. Angka di sini ada angka 1 sama 6. 1 sama 8, angka di depannya. Tuh, angka yang duluan ditulis 1 sama 6, 1 sama 8. 6 sama 8 pasti lebih kecil 6. Makanya di sini jadi 1657 lebih kecil daripada 1865. Lanjut, yang terakhir di kotak merah ada 1755 sama dengan 1755. Pasti semuanya tahu. Kalau angkanya sama, berarti menggunakan tanda sama dengan. Yuk kita lanjutkan. Nah, kita ulangi ya. Siapa yang bisa jawab?
1273 titik 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 daripada 1433. Siapa yang bisa jawab? Jawab sekarang ya. Soalnya sebentar lagi akan Bunda Salama bantu jawab. Oke, kita jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini kira-kira tanda apa ya? Oh, lebih kecil. Siapa yang jawab lebih kecil? Kita lanjut yuk di nomor 2 atau di kotak yang hijau tua. 1983 titik 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 dari 1555. Jawab sekarang. Nah, kita jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kira-kira lebih apa ya? Oh, lebih besar. Nah, yang terakhir ada 1743 titik titik 1743. Apa yo? Nah, ini Bunda Salama nggak kasih jawabannya karena pasti teman-teman udah pada bisa jawab. Soalnya yang ini gampang di kotak merah ya. Ya udah, kita lanjut aja ya ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya dari jumlah telur tersebut dapat juga loh dijumlahkan. 1435 ditambah 1452. Yuk kita jumlahkan pakai cara mengerjakan. Bunda Salama udah buat caranya loh. Di sini teman-teman harus mengerjakan dari belakang. Dilihat ya. Jadi ada namanya baris. Nih, ini namanya baris. Nanti ada angkanya, Bunda Salama kasih tahu nih. Baris 1, teman-teman harus jawab yang paling belakang. 5 tambah 2 berapa? Ya, lanjut. Baris kedua, 3 ditambah 5. Betul. Baris ke-3, 4 tambah 4. Baris ke-4, 1 tambah 1. Nah, jadi jawaban dari 1435 ditambah 1452 adalah 2887. Nah, sekarang teman-teman silakan mengerjakan. Boleh di-pause dulu, boleh lanjut kalau sudah selesai. Nah, ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakannya dari belakang terlebih dahulu, pakai cara yang tadi. Ini berapa? Oh, udah ada jawabannya nih. Ini berapa? Wah, udah ada jawabannya. Ini berapa? Wah, ada jawabannya lagi. Ini berapa? Yuhu, teman-teman silakan jawab soal yang sebelah sini ya. Oke. Dah, jawab. Wah, hebat. Teman-teman, Bunda Salama lanjutkan ya. Nah, di sini ada gambar ayam. Siapa yang sudah paham apa itu berkembang biak? Coba lihat dari gambar ayam ini, siapa yang bisa sebutin? Coba teman-teman jawab ya. Nah, sambil Bunda Salama bantu. Jadi, berkembang biak itu adalah ketika dari telur nih, telur. Terus menetas menjadi bayi ayam. Terus dia besar, menjadi ayam. Dan menjadi ayam dewasa. Kalau melahirkan, bagaimana berkembang biaknya? Melahirkan bayi, terus jadi besar, dan jadi dewasa. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah tahu dan sudah paham, teman-teman silakan mengerjakan tugas ya. Silakan ambil buku tematiknya. Kita buka halaman 22, 23, dan 25. Oke teman-teman, sekarang kalau sudah selesai tugas di pembelajaran 3, mari kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Nah, ini di sini ada 4 nomor. 4 gambar. Gambar 1, gambar bayi.
Gambar 2, gambar anak-anak. Gambar 3, gambar orang dewasa. Gambar 4, gambar orang tua. Kira-kira teman-teman sekarang ada di nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Coba Bunda Salama tebak. Teman-teman ada di nomor... Teman-teman boleh jawab juga kok. 1, 2, 3. Nah, teman-teman ada di nomor 2. Nah, Bunda Salama jelasin nih kenapa teman-teman ada di nomor 2. 8 tahun lalu, teman-teman itu berada di nomor 1. Dan 20 tahun yang akan datang, teman-teman pasti akan ada di nomor 3. Nah, artinya sekarang teman-teman sedang mengalami tumbuh dan berkembang. Karena teman-teman bertambah tinggi dan bertambah pula berat badannya. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga tumbuh dan berkembang. Karena kita semua adalah makhluk hidup. Nah, ini ada gambar. Silakan dilihat. Ini adalah contoh dari gambar kacang hijau. Contoh gambar kacang hijau yang sedang tumbuh dan berkembang. Kacang hijau tumbuh dan berkembang karena memiliki suhu, cahaya, kelembapan, oksigen, air, dan zat hara yang cukup. Pertumbuhan dan perkembangan juga tergantung dari kesehatan tubuh kita. Untuk menjaga agar tubuh tetap sehat, maka kita harus melakukan 9 kebiasaan. Ini kebiasaan baik yang harus kita lakukan. Silahkan teman-teman baca ya. Oke, kita lanjut. Dari 9 kebiasaan di atas, kira-kira kebiasaan apa yang sering teman-teman lakukan kalau sedang di rumah? Apalagi lagi sekarang nih, di rumah aja. Teman-teman sering melakukan kebiasaan yang nomor berapa? Pertanyaan lain nih dari Bunda Salamah dan Bunda-Bunda Guru. Dapatkah teman-teman mencuci tangan dan menggosok gigi yang baik dan benar? Ayo. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah cukup paham tentang tumbuh dan berkembang? Bagaimana? Tumbuh dan berkembang itu adalah misalnya, lihat di gambar nih. Dari yang telur, terus menetas. Dari menetas jadi anak-anak, dari anak-anak jadilah dewasa dan siap untuk melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh dewasa yang lainnya. Misalnya, kalau manusia bekerja, kalau bebek bertelur, misalnya gitu. Oke, teman-teman, kalau sudah cukup paham, teman-teman silakan mengerjakan tugas pada buku tematik halaman 29, halaman 30 di kegiatan 2, dan halaman 34 di kegiatan 2 juga. Wah, sudah habis slide-nya. Terima kasih ya, teman-teman, untuk hari ini. Teman-teman, kalau masih kurang paham, silakan tanya ke Bunda Guru ya. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.